Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anda Kebarsah. Pada video kali ini saya akan membahas materi tentang produktivitas pada perusahaan jasa. Jadi apa itu produktivitas? Produktivitas itu ialah suatu sikap mental yang memiliki semangat pada dirinya untuk melakukan peningkatan perbaikan. Artinya hari yang akan datang itu diharapkan lebih baik daripada hari ini. Konsep produktivitas tidak hanya sebatas menghasilkan hasil kerja yang sebanyak-banyaknya, melainkan juga kualitas dari hasil kerja tersebut. Perusahaan jasa dengan perusahaan manufaktur tentunya berbeda konsep produktivitasnya. Nah, untuk lebih memahaminya lagi, mari kita simaki bersama. Indonesia adalah negara kepulauan. Hal ini dibuktikan bahwa 77% wilayahnya itu ialah perairan. Potensi yang besar tersebut harus dikelola dengan baik. Maka dari itu, logistik sangat diperhatikan oleh pemerintah pada saat ini, terutama pandemi corona. Logistik tidak hanya berkaitan dengan pergudangan atau proses penyimpanan barang saja, melainkan juga berkaitan dengan penyaluran, pemeliharaan, serta penghapusan terhadap suatu barang. Usaha-usaha yang bergerak pada sektor logistik pada saat ini masih beroperasi meskipun telah diterapkannya pembatasan sosial berskala besar. Namun meskipun begitu, kegiatan operasionalnya sangat terganggu. Hal ini terbukti dengan adanya penurunan terhadap output dan juga penurunan pada produktivitas. Seperti halnya pada logistik perikanan yang pada saat ini dibatasi aksesnya. Penurunan produktivitas tersebut dapat dilihat dari pengukuran produktivitas. Pengukuran produktivitas terhadap perusahaan jasa dengan perusahaan manufaktur tentunya berbeda. Pengukuran produktivitas pada perusahaan jasa itu ditentukan oleh penilaian terhadap kuantitas dan kualitas, baik itu dari input maupun output dari jasa tersebut. Penilaian kuantitas adalah yang menentukan seberapa banyak tingkat input yang dipergunakan dan juga output yang dihasilkan dalam berbagai aktivitas dalam logistik perikanan. Input yang paling utama dalam perusahaan jasa ialah tenaga kerja. Nah, maka dari itu, salah satu dimensi dari penilaian kuantitas dalam hal input tenaga kerja adalah jumlah tenaga kerja. Pada usaha atau perusahaan logistik perikanan, itu terdiri dari banyak aktivitasnya. Oleh dikarenakan banyaknya aktivitas, maka akan berpengaruh terhadap jumlah tenaga kerja. Output dari dimensi penilaian kuantitas pada produktivitas perusahaan jasa itu ialah volume pelayanannya. Artinya, seberapa banyak sih pelayanan yang dilakukan oleh tenaga kerja. Baik, selanjutnya kita ke penilaian kualitas, yang artinya kita tidak hanya melihat dari seberapa tinggi tingkat input maupun output dari perusahaan jasa tersebut, melainkan juga kualitas dari input dan output tersebut dalam menciptakan nilai pelanggan. Input dari dimensi kualitas produktivitas jasa adalah kepuasan tenaga kerja. Apabila tenaga kerja tersebut puas terhadap pekerjaannya, maka akan menciptakan produktivitas yang tinggi. Nah, kepuasan tenaga kerja tersebut dapat timbul apabila suatu pekerjaan tersebut sesuai dengan keahliannya. Kualitas dari output dari perusahaan jasa dapat dilihat dari kepuasan pelanggan yang dipengaruhi oleh proses pelayanannya. Jadi apabila pelayanan dari usaha logistik perikanan itu bagus, maka akan menciptakan kepuasan pelanggan. Nah, pelayanan yang bagus tersebut dapat ditercerminkan dari kualitas dari ikan tersebut pada saat sampai ke tujuannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa produktivitas tersebut menjadi faktor penting bagi perusahaan jasa karena dapat menggambarkan kinerja ekonomi. Nah, dalam kinerja ekonomi tersebut meliputi salah satunya yaitu adalah kinerja operasional. Jadi apa itu kinerja operasional? Kinerja operasional itu ialah erat kaitannya dengan aliran input, proses, dan juga aliran output. Nah, berikut ini adalah penjelasan terhadap kinerja operasional tersebut. Input yang pertama ialah sumber daya alamnya. Sumber daya alam itu meliputi dari ikan-ikan, udang-udangan, serta rumput laut. Nah, terkait dengan pandemi corona ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan
meminta kepada para pelaku usaha logistik perikanan untuk dapat tetap melakukan penyerapan terhadap bahan baku seperti ikan-ikan dan udang-udangan tadi yang diambil dari nelayan ataupun pembudidaya ikan. Yang kedua ialah sumber daya manusianya. Sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam perusahaan jasa. Pasalnya, apabila diterapkannya teknologi yang tinggi bagi kegiatan operasionalnya, tetap membutuhkan peranan dari sumber daya manusia atau tenaga kerjanya. Terkait dengan usaha logistik perikanan ini, apabila mereka menerapkan teknologi tinggi, tentunya akan tetap memberikan kesempatan bagi tenaga kerja untuk melakukan pengawasan. Pengawasannya itu seperti pengawasan temperatur dan juga kondisi dari cold storage. Yang ketiga ialah sistem informasi. Nah, sistem informasi tersebut dapat berguna bagi tenaga kerja untuk memberikan informasi dan dapat dijadikan sebagai dasar dari pengambilan keputusan. Nah, contoh informasi dari usaha logistik perikanan itu ialah mengenai persediaan ikan ataupun udang yang berada pada cold storage itu. Apakah persediaan itu mencukupi atau tidak, terutama pada saat pandemi corona ini. Yang kedua ialah proses. Nah, proses itu meliputi dari aktivitas-aktivitas yang dilakukan pada perusahaan logistik perikanan. Nah, proses tersebut yang antara lain adalah yang pertama ialah menerima barang, yang kedua ialah mengidentifikasikan barangnya, apakah itu sesuai dengan pesanan atau tidak. Yang kemudian ialah melakukan pengiriman barang ke gudang. Yang keempat ialah apabila terjadinya suatu pemesanan, maka terjadinya pemindahan barang dari gudang dan dilakukan suatu proses atau serangkaian proses dalam pengemasan dan pada akhirnya terjadinya proses pengiriman. Ketiga ialah outputnya. Output itu ialah suatu hasil dari pemrosesan input. Output dari perusahaan logistik perikanan ialah berkaitan dengan bahwa pengiriman tersebut sampai pada tujuannya dengan tepat waktu, tepat biaya, dan juga tepat kualitas dan juga tepat kuantitas.